أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita masih tentang sirah nabawiyah. Pada malam hari ini kita akan membaca tentang ahli bait Nabi, terutama zaujatun Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sejarah atau biografi istri-istri Nabi ini akan menambah iman dan juga termasuk tadabbur Al-Quran tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya 11 orang dan meninggal, hadirin sekalian, 2 orang sebelum beliau meninggal dunia. Jadi Rasulullah tinggal mati, istri beliau 2 orang, kemudian mereka hidup setelah wafatnya Rasulullah tinggal 9 orang, 9 istri-istri. Ya, di antaranya istri-istri Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita dari suku Quraisy Al-Asadiyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah ini sebelum diangkat menjadi nabi. Dan waktu itu umur Khadijah 40 sanah, 40 tahun. Ini pendapat jumhur. Hadirin sekalian, walaupun ada sebagian ulama setelah meneliti ternyata umur Khadijah itu 29 tahun ketika menikah Nabi SAW, dihitung dengan usia putra putrinya. Tapi pendapat mayoritas ahli sejarah bahwa Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah umurnya 40 tahun dan Rasulullah waktu itu umurnya 25 tahun. Dan semua anak-anak atau putra-putri Rasulullah ini, hadirin sekalian, dari Khadijah binti Khuwailid, kecuali Ibrahim Rasulullah dapatkan dari budaknya, yaitu Maria Qibtiyah. Ya, jadi Rasulullah pernah mendapatkan hadiah banyak dari Raja Mesir. Ya, dari Raja Mesir Muqayqis. Raja Mesir tidak menunjukkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Ya, tetapi beliau tertarik dengan surat Rasulullah SAW yang mengajak untuk masuk Islam. Tapi dia berbaik hati dan mengirim banyak hadiah, termasuk 2 putri, ya, 2 putri kakak adik. Yang satu bernama Maria dan yang kedua bernama Sirin. Maria menjadi budaknya Nabi dan Sirin diberikan ke sahabatnya. Maria dengan Nabi kemudian mendapatkan anak namanya Ibrahim. Hanya saja Ibrahim ini umur 18 bulan meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, Nabi ini sedih, menangis. Dan waktu itu terjadi peristiwa juga, yaitu gerhana matahari. Ya, orang-orang mengira bahwa terjadinya gerhana ini karena kematian Ibrahim, putranya Nabi ini.
Tapi kemudian Nabi ingin meluruskan masalah. Nabi mengumpulkan para sahabat di masjid, mengajak untuk salat gerhana. Setelah itu beliau berkhutbah bahwasanya gerhana itu adalah tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menakuti hamba-hambanya dengan gerhana itu, agar di saat gerhana kita salat, kita beristighfar, bersedekah, bertakbir, ya, bukan karena kematian dan kelahiran seseorang. Nah, itu waktu kematiannya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, hadirin sekalian, seorang istri yang salihah. Dia berjihad dengan hartanya, ya, dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ini memiliki keutamaan yang banyak sekali. Ya, dia pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malaikat Jibril mendatangi Rasulullah waktu itu di rumahnya Khadijah, dan Khadijah waktu itu lagi mempersiapkan makanan di dapur. Ya, kemudian datang malaikat Jibril dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah kirim salam kepada istrimu. Sampaikan salam Allah kepada istrimu dan sampaikan juga kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga, rumah di surga terbuat dari emas dan perak yang tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada pula kelelahan ketika orang itu masuk di dalamnya." Ini adalah suatu penghargaan khusus dari Allah SWT kepada Khadijah. Dan Khadijah ini, hadirin sekalian, tidak pernah menyakiti Rasulullah, tidak pernah menghardik, mencelah, memboikot Rasulullah. Betul-betul dia istri yang salihah, yang tercinta, dan dialah manusia pertama kali yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid. Ya, ketika Khadijah meninggal dunia, dia terpukul sekali. Ini Rasulullah sangat terpukul sekali, sangat sedih sekali. Ya, selama menikah dengan Khadijah, Rasul tidak pernah menikah dengan wanita-wanita, hadirin sekalian. Ini menunjukkan begitu cintanya Rasulullah sama Khadijah dan begitu baiknya Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup sekitar 25 tahun berumah tangga dengan Rasulullah. Ya, 15 tahun sebelum kenabian dan 10 tahun setelah kenabian. Ketika meninggal dunia, sebelumnya juga pamannya Nabi Abu Talib disebut oleh para ahli tarikh tahun itu tahun kesedihan, Amul Huzn, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaklah para wanita-wanita muslimat hari ini tirulah Khadijah. Tirulah Khadijah, karena Khadijah ini dikatakan oleh Nabi termasuk sayyidati nisa'i ahli jannah, pemimpin wanita penghuni surga. Rasulullah menyebutkan Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, ya, ada Fatimah putrinya Nabi, dan juga ada Aisyah istrinya Nabi yang lain, hadirin sekalian. Itulah Khadijah. Yang kedua, istri Nabi bernama Saudah bintu Zam'ah bin Qais dari suku Quraisy juga. Jadi kebanyakan istri Nabi ini dari Quraisy. Dan Rasulullah sangat memuji wanita-wanita Quraisy, terutama lihai dalam mendidik anak-anaknya. Ya, kuat dan sabar dalam mendidik anaknya. Berapa banyak Quraisy ini mengeluarkan para tokoh-tokoh, para khalifah-khalifah yang hebat dari didikan wanita-wanita Quraisy. Ya, dan Quraisy ini suku yang besar sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan satu surah Al-Qur'an surah Quraisy. Wal khilafatu min Quraisy.
Dan khalifah-khalifah berikutnya setelah wafatnya Nabi harus dari Quraisy. Sampai nanti Imam Mahdi harus dari Quraisy. Tak boleh khalifah dari selain Quraisy. Dari Indonesia, dari Lampung, dari tak boleh. Hadirin sekalian, harus dari apa? Quraisy. Ya. Memang Allah takdirkan seperti itu. Itu kehendak. Makanya orang-orang Ansar radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi orang Ansar itu baik, menolong kaum Muhajirin. Ketika Rasulullah wafat, mereka orang Ansar ini berunding, tuan tanah orang Madinah, berunding dengan kepala suku mereka, ingin menentukan bahwa pemimpin yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah dari mereka. Karena waktu itu ibu kota Madinah, hadirin sekalian, dari mereka, dan mereka paling berhak kalau mereka tuan rumah. Orang Muhajirin pendatang. Tapi tiba-tiba orang Quraisy datang sama Abu Bakar, sama Umar, sama yang lainnya. Akhirnya nasihati sama Abu Bakar, wahai orang-orang Madinah, kalian ini baik, dipuji oleh Rasulullah, para penolong-penolong. Kalian menolong kami dulu nggak punya apa-apa di sini. Kalian tolong, kalian orang-orang baik. Tapi dalam masalah khalifah bukan dari kalian. Ya, khalifah dari kami, Quraisy. Karena aku mendengar Rasulullah bahwasanya khalifah itu dari apa? Quraisy. Ini fakta. Apakah orang Madinah kemudian protes? Lah. Mereka sami'na wa ata'na. Tunduk mereka dengan sabda Nabi. Kalau itu memang sabda Nabi, tunduk mereka. Hadirin sekalian. Dan Abu Bakar memuji, nahnu umara wa antum wuzara. Kita ini pemimpin, orang Quraisy ini pemimpin, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Kalian menteri-menterinya, kalian menteri-menterinya yang membantu kami. Maka semua tunduk mentaati Abu Bakar. Maka sepakat umat Islam saat itu, hadirin sekalian, membaiat siapa? Abu Bakar sebagai khalifah, dan berikutnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, ya, kemudian Muawiyah, terus khilafah ya, sampai Bani Umayyah ada 14 khalifah, kemudian ada Bani Abbasiyah, banyak khalifah, puluhan khalifah, semuanya dari Quraisy. Dan terakhir nanti Imam Mahdi akhir zaman dari mana? Quraisy, orang Madinah, anak muda dari Madinah. Ya, dialah yang akan membawa kemenangan bagi umat Islam. Ya, yang membuat jaya umat Islam nanti di akhir zaman adalah Imam Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama ayahnya Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Al-Hasani bukan Al-Husain, tapi Al-Hasan dari keturunan Al-Hasan, Al-Mahdi, Al-Muntadhar, sehingga dikenal dengan Imam Mahdi. Kemudian yang kedua tadi istri Nabi, yaitu Saudah binti Zam'ah Al-Qais Al-Quraisyah juga. Jadi setelah wafatnya Khadijah, hadirin sekalian, Nabi ini sebetulnya malas untuk mau menikah lagi. Ya, beberapa waktu dia tidak menikah, masih terngiang-ngiang tentang Khadijah yang dia cintai. Baru kemudian ditawari oleh beberapa wanita-wanita, kenapa kamu tidak menikah? Ya, menikah sama siapa aku, katanya. Ada sahabatmu wanita, dia adalah Saudah binti Zam'ah. Ya, dia masuk Islam dan ikut hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Diasingkan dari keluarganya, diusir dari keluarganya dan juga dari keluarga suaminya. Ketika masuk Islam, terpaksa dia hijrah ke Habasyah dan kembali lagi ke Mekah, diasingkan dia. Waktu kembali suaminya mati. Begitu sedih dia, terlunta-luntah dia, sama keluarganya ditolak. Hadirin sekalian, itu awal-awal Islam. Ya, tidak mudah jadi sahabat Nabi. Ya, tidak mudah hadirin sekalian jadi sahabat Nabi. Ya, apalagi waktu itu kita cerita bagaimana Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan apa? Mi'raj. Tidak mudah menjadi sahabat Nabi. Ya, sampai banyak yang murtad.
Orang Quraisy gak percaya sama sekali. Perjalanan terlalu singkat ini dan jauh sekali di luar akal manusia. Tapi Abu Bakar bicaranya iman, percaya. Begitulah seharusnya kita, hadirin sekalian. Tak tahu kalau kita di zaman Nabi bisa jadi kayak Abu Jahal. Banyak debat akhirnya dan tidak percaya sudah. Ya, apalagi yang sok-sok pinter, ya kan? Tidak mungkin, tidak percaya. Amr bin Hisam Abu Jahal itu orang pinter, bukan orang bodoh. Tidak percaya dia. Ya, jadi sahabat itu tidak mudah. Apalagi di awal Islam, awal dakwah diusir, harus meninggalkan kota kelahirannya, Mekah, tanah suci. Dia lahir di situ. Orang Quraisy mengatakan mati atau kalian pergi. Ya, diasingkan oleh keluarganya, hadirin sekalian. Tidak mudah. Ya, jadi sahabat Nabi itu, makanya mereka mendapatkan pahala yang tinggi. Seperti yang dialami Sauda ini, hadirin sekalian. Maka dinikahi sama Nabi. Dalam sejarah Sauda ini lebih tua 5 tahun. Ya, Sauda ini parasnya enggak terlalu cantik, kulitnya hitam manis begitu. Sauda ini, tapi perempuan yang baik hati. Ya, ketika dia tua sudah mulai gemuk, dia jalannya lambat, ingin dicerai oleh Rasulullah, ingin dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sauda ini diajak pergi haji, dan dia tahu jalannya mulai lambat. Dia mau pulang sendirian atau diantar keluarganya begitu. Rasulullah masih sibuk. Rasulullah menyelesaikan urusan Mekah 19 hari di Mekah, belum nanti perang Hunain ke Taif, masih lama. Nabi salat menjamak qasar, jamak dan qasar di Mekah berapa hari? 19 hari. Ini dasar selama kita musafir boleh kita apa? Menjamak dan qasar. Ya, bukan 3 hari, Nabi 19 hari. Maka Sauda mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu saya ini sudah tua, sudah gemuk, sudah enggak tertarik lagi kau sama aku. Jangan ceraikan saya ingin dekat denganmu, menjadi istrimu juga nanti di surga. Sudah biarlah hari-hariku kasihkan kepada Aisyah. Bayangkan, hari-hariku kasihkan kepada siapa? Aisyah sudah. Kau enggak datang aku enggak apa-apa. Pokoknya pas jatahku datangi Aisyah, saya ridho. Nah, inilah sehingga Rasul enggak jadi menceraikan siapa? Sauda, hadirin sekalian. Ya, ini menunjukkan buktinya, bukti cintanya Sauda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah tidak memberikan bagian ghanimah kepada Sauda, tapi memberikan bagian ghanimah kepada istri-istri yang lain. Tapi Sauda ridho, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, hadirin sekalian. Ini luar biasa akhlak adab dari Sauda. Sauda ini wafat di zaman pemerintahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kemudian berikutnya sebetulnya Aisyah, nanti kita akhirkan Aisyah, hadirin sekalian, karena ini ada khusus ya, pembahasan khusus Aisyah ini. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, istri Rasulullah yang lain adalah Hafsah binti Umar. Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Ya, di mana Hafsah ini dinikahi oleh Nabi pada tahun ketiga Hijriah. Ya, sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah ini pernah menjadi istri Khunais bin Hudzafah, yang merupakan juga seorang sahabat Nabi yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Ya, jadi janda juga Hafsah ini. Ya, Hafsah ini hadirin sekalian meninggal dunia pada tahun ke-27 atau ke-28 Hijriah. Pernah dicerai oleh Nabi. Ya, pernah dicerai oleh Nabi. Tapi Allah suruh rujuk. Yang merintahkan siapa ini? Allah. Ya, padahal Hafsah ini seorang wanita salihah, sawwama qawwama, suka puasa dan ahli salah. Hafsah ini ketika dicerai oleh Rasulullah, Umar ini marah,
hampir mau menampar Hafsah ini putrinya. Kok sampai kamu dicerai sama Rasulullah? Berarti kamu yang salah. Kamu yang salah. Ya mungkin suaranya atau apa, ya Rasulullah ingin istri itu lembut atau apa begitu, hadirin sekalian. Nah akhirnya sama Allah SWT suruh rujuk lagi. Berarti luar biasa Hafsah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya Zainab binti Huzaim al-Haris al-Quraisyiyah juga, hadirin sekalian. Rasulullah menikahi Zainab ini tidak dijelaskan di sini kapan. Zainab ini meninggal dunia setelah hidup bersama Rasulullah 2 bulan saja. Ya, jadi lebih dulu meninggal dunia daripada Rasulullah. Cuma 2 bulan rumah tangga bersama Rasulullah. Zainab dijuluki juga Ummul Masakin karena dia suka bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian berikutnya ada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, jadi Rasul menikah dengan Ummu Salamah ini, namanya Hindun binti Abi Umayyah, ya, bin Al-Mughirah Al-Quraisy Al-Mahzumiyah. Di dalam sejarah Ummu Salamah dikatakan istri yang terakhir meninggal dunia, istri yang paling terakhir meninggal dunia, dan dia dikuburkan di kuburan Baqi. Ya, Rasulullah menikahi Ummu Salamah ini pada tahun keempat Hijriah. Ya, dan di antara keutamaan Ummu Salamah ini, hadirin sekalian, adalah pernah malaikat Jibril dilihat oleh Ummu Salamah. Tapi malaikat Jibril waktu itu dilihat oleh Ummu Salamah dalam keadaan menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi adalah sahabat Nabi yang berparas tampan. Berparas apa? Tampan. Pernah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah menyerupai Dihya Al-Kalbi dan dilihat oleh Ummu Salamah. Tadi saya melihat kamu ya Rasulullah di depan sama sahabatmu Dihya Al-Kalbi. Bukan Dihya ya Ummu Salamah. Bukan Dihya Al-Kalbi ya Ummu Salamah. Dia adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Dia juga, hadirin sekalian, meriwayatkan beberapa hadis. Kemudian ada juga Zainab binti Jahsh. Ya, awalnya Zainab ini menikah dengan anak bibi, menikah dengan budak, ya, mantan budaknya Nabi yang dibebaskan, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Padahal Zainab ini nasabnya tinggi, masih kerabatnya Nabi. Ya, masih kerabatnya Nabi Zainab ini, hadirin sekalian. Dari Bani Asad Al-Huzaimah bin Huzaimah. Ya. Dia putrinya Aminah binti Abdul Muttalib. Putrinya Aminah binti Abdul Muttalib, berarti sepupu masih. Ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dinikahkan dengan Zaid bin Harithah mau karena perintah Rasulullah. Tapi rumah tangganya enggak lama. Zaid budak, sedangkan siapa? Zainab Quraisy, nasabnya tinggi, tapi dia mau karena perintah Rasulullah. Tapi kemudian bercerai, enggak lama bercerai sama Zaid ini. Ya. Dan Zaid ini diangkat anak sama Rasulullah. Padahal tidak boleh. Dianggap anak tidak boleh. Ya dipelihara aja boleh, tapi tidak boleh disandarkan ke nasab. Sehingga orang Makkah waktu itu memanggil Zaid bin Muhammad. Maka dibatalkan oleh Islam. Tidak boleh. Harus tetap nama ayahnya. Ya, kemudian setelah cerai, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk menikah dengan siapa? Zainab. Ya, supaya semakin lengkap bahwasanya boleh menikah dengan suami dari bekas istri daripada anak angkatnya.
Berarti anak angkat gak ada masalah, itu bukan masuk dari apa? Nasab. Hadirin sekalian, tidak bisa disambungkan dengan nasab. Ya. Dan nama Zaid inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran Zaid bin Harisah dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Yani, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, maksudnya setelah menceraikan Zainab, maka kami kawinkan kamu ya Muhammad dengan dia. Dan yang disuruh melamar Zaid juga oleh Rasul, mantan suaminya. Ya, Zainab udah gak senang sama Zaid, sudah gak senang, makanya cerai. Gak taunya datang lagi ke rumahnya Zainab, lagi bikin adonan Zainab ini. Datang Zaid, mungkin bahasa kita, mau apa lagi kamu Zaid di sini? Kita sudah apa? Cerai. Dia tidak melihat Zaid, membelakangi. Mau apa kamu? Zaid malu-malu, saya datang ke sini utusan Nabi, utusan Rasulullah, bahwa Rasulullah melamarmu. Bahwa Rasulullah apa? Melamarmu. Maka senang Zainab, tapi dia mengatakan, kabarkan kepada dia saya mau istikharah. Maka Zainab menerima. Hadirin sekalian, Zainab binti Jahsh, ya. Jadi Zainab ini meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijriah, dimakamkan di Baqi. Ya. Dialah istri Rasul yang paling awal meninggal dunia setelah wafatnya Rasulullah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah langsung gak lama kemudian meninggallah Zainab binti Jahsh. Ya. Dan sangat dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, yang paling cepat di antara aku atau di antara kalian yang menyusul aku nanti, yang tangannya panjang. Kata Aisyah, ternyata benar, dia adalah Zainab, karena Zainab suka bersedekah. Suka apa? Bersedekah. Hadirin sekalian, dia bekerja atau apa, maksudnya bekerja mungkin mengurusi orang miskin atau apa, suka bersedekah dengan tangannya. Nah, inilah kiasan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa istri Rasulullah itu lebih mementingkan akhirat. Ya, pernah hadirin sekalian, tapi nanti kita ceritakan ya. Berikutnya adalah Juwairiyah binti Al-Haris bin Abu Dirar radhiyallahu anha. Dia ini dari apa namanya, suku Bani Mustalik. Dinikahi oleh Nabi ketika dia menjadi tawanan perang. Jadi Bani Mustalik ini diserbu sama umat Islam karena suka mengganggu para musafir muslim, pedagang muslim ke Syam. Ya, diserbu, mereka larikan diri, yang ada ditangkapi semuanya. Yang ada ditangkapi semuanya, ratusan yang ada waktu itu. Termasuk perempuan-perempuan, termasuk putri daripada pemimpin Bani Mustalik, namanya Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini kemudian apa namanya, mau diberikan sebagai ghanimah kepada sahabatnya. Ya, tapi diberikan kepada sahabat, tapi Juwairiyah tidak mau. Sama sahabat tidak mau. Dia ingin menebus dirinya dengan uang, karena dia orang kaya. Ya, dipanggil sama Rasulullah, kenapa kamu tidak mau? Saya tidak mau ya Rasulullah, saya ingin menebus saja sudah diriku dengan apa? Uang. Dia minta berapa? Taib, kalau begitu bagaimana kalau aku nikahi kamu? Kalau sama kamu saya mau. Kalau sama kamu saya mau. Ya sudah, saya nikahi kamu, dan maharnya ya sudah, kamu bebas, bukan menjadi apa, budak, saya nikahi kamu. Nah, itu para sahabat menawan beberapa ratus orang. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan sekian ratus. Ya, tawanan Bani Mustalik. Ketika Juwairiyah dinikahi sama Nabi, ya malu sahabat. Kaumnya dilepas semuanya sama sahabat, dan kaumnya masuk Islam secara keseluruhan. Ya, makanya katanya Aisyah, tidak ada wanita yang paling berkah kecuali siapa? Zainab, Juwairiyah. Gara-gara dia masuk Islam dan dinikahi sama Nabi, ya, maka kaumnya menjadi apa? Muslim.
Ya, jadi Nabi itu ada siasat juga ada sekalian, bukan karena nafsu juga. Nabi paham ini. Ini ketua suku, putri ini. Ya, kalau saya nikahi, maka otomatis rakyatnya akan masuk apa? Islam. Jadi memang Nabi kadang punya siasat dalam menikah itu. Ya, karena kepentingan politik bisa juga. Ya, untuk dakwah bisa juga. Ya, yang jelas bukan hanya nafsu syahwat. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Habibah binti Abu Sufyan, namanya Ramlah. Ya, Ummu Habibah ini masuk Islam lebih dulu. Sudah pernah hijrah ke Habasyah. Padahal dia ini putrinya orang kaya, Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh besarnya Nabi, pemimpin Quraisy. Masuk Islam bersama suaminya, ikut hijrah. Hadirin sekalian, kemana itu? Habasyah. Ada berapa peristiwa? Ada riwayat, yang satu riwayat mengatakan suaminya murtad. Ya, murtad, nggak kuat, akhirnya minum khamr bersama orang Nasara, main wanita, sedih ini siapa? Ummu Habibah ini sudah meninggalkan rumahnya, orang tuanya yang kaya, ngungsi ke Afrika, nggak tahu suaminya kayak gitu. Bahkan suaminya mengancam kalau dia tidak masuk Nasara juga akan dicerai. Tambah susah. Dia punya anak sama suaminya. Ya, namanya Habibah. Namanya siapa? Habibah. Sendirian di rumah Habibah. Dia kepikiran. Akhirnya mati suaminya. Mati. Mau bukan main otak, mati di sana. Murtad. Ini dalam riwayat yang lain. Ada yang mengatakan riwayat ini lemah. Wallahu a'lam, itu cerita dalam sirah hadirin sekalian. Maka sedih ini Ramlah ini atau Ummu Habibah ini. Ya, sedih, sudah di negeri orang, Mekah menolak. Akhirnya tiba-tiba subhanallah, Rasul mengirim utusan menemui raja siapa namanya? Habasyah, meminta izin agar bisa menikahi siapa atau melamar Ummu Habibah. Datang utusan, maka disampaikan hal ini oleh Raja Habasyah langsung dan membawa hadiah. Raja Habasyah juga memberikan hadiah, kalung berlian atau emas, uang kepada siapa? Ummu Habibah. Karena Raja Habasyah ini masuk Islam tapi dia sembunyikan apa? Islamnya. Dia respect sama dakwanya Nabi, tapi dia sembunyikan. Hadirin sekalian, akibat dari atau apa? Karena faktor dakwanya Ja'far bin Abi Thalib waktu itu, debat. Ya, bukan debat, diberitahu tentang agama Islam. Maka begitu senangnya siapa namanya? Ummu Habibah ini. Ya. Dan sebagai wakil, sebagai wali Raja Habasyah itu. Maka Raja Habasyah menyiapkan kapal khusus agar pergi ke Madinah. Siapa namanya? Ummu Habibah ini. Luar biasa senangnya. Innama ba'dal usri yusra. Semuanya hadirin sekalian, dunia ini ujian, tapi di balik ujian pasti ada apa? Kemudahan. Jangan khawatir. Terkadang kita diuji susah, tapi ada hikmah di balik itu. Setelah susah pasti ada jalan keluar, ada kesenangan. Itu janji Allah SWT. Cuma sabar. Seperti Ramlah ini, dia tidak mungkin murtad lagi. Artinya tidak mungkin dia murtad meninggalkan agama Islam. Sudah beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia tetap teguh, biarkan suami. Akhirnya suaminya mati, ya kan gitu. Dia menikah dengan Rasulullah. Makanya dia bangga. Dia mengatakan tidak ada istri yang paling bahagia kecuali aku. Ya, suamiku Nabi. Kakakku atau saudaraku atau adiknya atau saudaranya Muawiyah khalifah. Siapa lagi sudah? Keluargaku semua orang tinggi semuanya. Suamiku Nabi, saudaraku apa? Khalifah. Nah, benar, jadi Muawiyah itu menjadi gubernur Syam 20 tahun. Jadi khalifah 20 tahun. Orang besar Muawiyah ini. Paling dibenci sama orang Syiah. Ya, pokoknya nama Muawiyah ini paling dibenci sama orang apa? Syiah. Padahal Muawiyah ini pinter,
Baru masuk Islam udah disuruh oleh Nabi menulis wahyu. Bayangkan. Menunjukkan percaya Nabi kepada Muawiyah. Ada jiwa leadership yang kuat pada diri Muawiyah dan disenangi sama seluruh ahlu Syam. Di bawah Muawiyah, Syam menaklukkan negeri-negeri. Dalam sejarah tidak pernah seluas itu. Madinah kalah luasnya. Dengan Syam ditaklukkan dan dia membentuk pasukan laut perang sama orang Romawi dan dia menang. Bayangkan di waktu Muawiyah. Luar biasa Muawiyah ini, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya ada Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya, dia wanita Yahudi ya. Dari Bani Nadir, dia anaknya ketua suku Bani Nadir Akhtab, Huyai bin Akhtab. Dinikahi oleh Nabi setelah perang Khaybar. Jadi Bani Nadir itu diusir oleh Nabi dan kaum muslimin karena melanggar perjanjian, mau membunuh Nabi waktu itu di salah satu rumah tokoh Yahudi. Gagal, akhirnya diusir mereka. Nah, sebagian mereka masuk ke Khaybar. Khaybar markas Yahudi, besar, senjata, uang, semuanya di situ. Perkebunan luar biasa. Maka Nabi memerangi mereka dan berhasil. Sofia ini juga punya suami dan ayah termasuk yang dieksekusi oleh kaum muslimin. Suaminya pengkhianat, ya, disuruh mengeluarkan seluruh hartanya, dia sepakat, ternyata dia menimbun emas banyak, uang di bawah benteng, ketahuan, dieksekusi sama para sahabat. Ayahnya juga pengkhianat, ya, yang merayu Khaybar untuk selalu memerangi umat Islam. Dia ditawan, Sofia ini, oleh umat Islam, ditawan. Mau diberikan ke sahabat lain, tapi ada yang usul, ya Rasulullah, Sofia ini cucunya Nabi Harun. Jadi nasabnya sampai ke Nabi Harun. Terkenal Sofia, wanita paling cantik di dunia. Sofia ini cuma agak pendek. Ya, jadi ada kekurangan kelebihannya. Istri-istri Rasulullah yang lain cemburu karena Rasul menikah dengan siapa? Sofia cantik, cuma karena agak pendek diledek sama istri-istri Rasulullah. Ya, tapi dibela sama Rasulullah SAW sampai Sofia menangis. Ya, diledek oleh istri-istri Rasulullah yang lain. Ya, biasalah, namanya cemburu itu terjadi pada siapapun, walaupun istri-istri Nabi, hadirin sekalian. Nah, inilah Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya, kemudian yang terakhir Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Ya, dialah istri Rasul yang paling terakhir pada tahun ke-7 Hijriah setelah Umrah Qadha. Ya, Rasul mau pergi ke Madinah, di tengah jalan disuruh sahabat mengutus pergi ke Mekah untuk mengambil Maimunah untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meninggal dunia pada masa kekuasaannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, itulah hadirin sekalian tentang istri-istri Rasulullah. Yang belum kita singgung Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istri Rasulullah yang istimewa. Ya, jadi dia dinikahi oleh Rasulullah umur 6 tahun. Ini perintah Allah. Dalam riwayat Tirmizi, dia Rasulullah diimpikan datang malaikat Jibril membawa kain sutra. Ya, ternyata diperlihatkan ada gambarnya Aisyah. Maka Jibril mengatakan, inilah istrimu di dunia dan akhirat. Maka Rasul, ini perintah Allah, ya sudah, melamar siapa? Aisyah. Usia Aisyah 6 tahun saat itu. Tapi digauli ketika Rasulullah datang ke Madinah. Aisyah waktu itu umurnya 9 tahun. Kata Aisyah menceritakan, waktu itu aku lagi bermain-main ayunan, dipanggil para wanita-wanita, rambutku terurai panjang, aku dirias begitu. Kemudian aku diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aisyah di samping istri Rasulullah yang salihah, dia juga cerdas ya. Memang Allah siapkan Aisyah ini. Jadi dia mengambil banyak hadis. Kata para ulama, sahabat-sahabat kibar, sigar, para tabi'in berguru sama Aisyah. Kita ini kalau punya masalah datang ke Aisyah, selesai. Pintar terutama dalam masalah fiqh, nasab, syair, faraid, ya luar biasa Aisyah ini. Ya, dia ada para ulama mengatakan dia mengambil semua ilmunya Rasulullah. Ya, dia meriwayatkan hadis sekitar 1210 hadis dari Rasulullah. Ya, diambil oleh Imam Bukhari 174 hadis dan diambil oleh Imam Muslim sekitar 53 hadis. Ya. Dan malaikat Jibril pernah juga memberikan salam kepada Aisyah. Ya, pernah hadirin sekalian, Rasulullah itu sempat ribut sama istri-istri. Ya, karena tuntutan materi. Istri Rasul itu ingin apa? Lebih materinya. Tapi dilarang sama Allah. Rasul tidak boleh banyak hartanya. Harus zuhud. Harus apa? Zuhud. Maksudnya itu tidak boleh terlalu berlebihan sama dunia. Karena dia uswah hasanah. Makanya diperintahkan untuk zuhud terhadap dunia. Maka ditinggal oleh Rasul istri-istrinya ini. Di suatu kebun, ada yang mengatakan di lembah gitu ya, atau di bukit, buat tenda Rasulullah sebulan. Tidak menyamperi istrinya. Akhirnya selalu disuruh sama Allah untuk menyelesaikan. Pertama didatangi adalah Aisyah. Kata Rasul, ya Aisyah, kau mau apa kamu? Ingin harta? Tidak apa-apa, saya kasih. Minta apa? Saya kasih langsung. Dan dibantu oleh Allah. Ya, minta apa? Dunia dikasih, semuanya dikasih sama Allah. Jangan khawatir. Tapi hari ini saya cerai kamu. Ya, saya cerai kamu. Atau milih aku, hidup seadanya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wallahi aku memilih kamu. Lu enggak, jangan putuskan sekarang. Pergi kamu ke ayahmu, ke ibumu, musyawarah. Ya Rasulullah, ayah ibuku tidak mau saya bercerai dengan kamu. Aku menginginkan kamu, tidak usah musyawarah sama abah sama apa? Ibu. Aku lebih memilih kamu ya Rasulullah. Tidak apa-apa, kita hidup sederhana, tidak apa-apa. Itu jawabannya Aisyah. Rasul senang luar biasa sama Aisyah. Dengan jawabannya Aisyah ini ditiru sama istri-istri yang lainnya akhirnya. Istri yang lainnya meniru jawabannya siapa? Aisyah. Ini luar biasanya Aisyah, hadirin sekalian. Istri Rasulullah di dunia dan istri Rasulullah juga di akhirat. Tapi orang Syiah lagi-lagi selalu menyerang Aisyah, dan ini agamanya mereka, mencela sahabat. Agama dan ibadah azimah, ibadah besar bagi orang Syiah mencela siapa? Sahabat. Khomeini dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwasanya Aisyah ini sama bapaknya sonamai Quraisy, dua berhalanya Quraisy. Dikafirkan. Ditiru setelah Khomeini mati, ada tokoh Syiah di mana? Di Kuwait juga sama. Menghabisi Aisyah, tapi para ulama tegas membela mati-matian. Perang pun tidak apa-apa untuk membela Aisyah, ibunda Aisyah. Ibundanya kaum mukminin. Dibantah oleh semua para ulama. Ada juga tokoh Syiah Kuwait yang hijrah ke Inggris. Tiap hari di media mengkafirkan, mencela Aisyah. Aisyah bikin racun itu di minumannya Rasulullah itu. Katanya begitu. Ya, nggak taunya kena kanker lidah. Ya, nggak bisa bicara. Di kamar tidurnya sampai sekarang. Terus sekarang mungkin sudah mati. Ya, bahaya hadirin sekalian. Aisyah ini luar biasa. Ya, wallahu taala alam. Dan dia meninggal dunia usia 65 tahun. Dia berpesan kepada Abu Hurairah agar apa? Menyolatkannya. Dia dikuburkan di Baqi. Dan ditinggal mati oleh Rasulullah umurnya 18 tahun. Menjanda lama dia. Ya, menjanda lama jadi guru Aisyah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.